Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa bergabung kembali dalam kajian kita terkait fikih kuliner. Saya mungkin ingin sedikit merefresh dulu ya, karena kita sudah ada 4 pertemuan dan ini adalah pertemuan yang kelima. Mungkin kita akan melihat dulu ya roadmap perjalanan kajian kita, karena 4 pertemuan ditambah 4 lagi plus 1 lagi tanya jawab, biar kita nggak tersesat kita lagi ada di mana ya. Oke, bisa ditampilkan di background saya ya. Waduh, tapi saya menghalangi ya. Gimana caranya biar saya tidak menghalangi? Kita bicara tentang kriteria makanan haram. Jadi tema tentang fikih kuliner itu intinya bukan makanan sehat, tapi makanan haram. Kenapa haram, Ustadz? Kenapa bukan makanan halal? Kan sekarang yang lagi rame sertifikat halal. Begini. Kalau kita bicara makanan haram, ya sejak awal kita sudah bicarakan bahwa pada dasarnya semua makanan itu halal. Allah menciptakan seluruh isi dari bumi ini, baik itu yang bersumber dari hewani ataupun juga yang bersumber nabati, ya semuanya Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Jadi silahkan saja kita makan apapun yang Allah sediakan. Itu memang privilege yang Allah berikan. Boleh kita makan dari tumbuh-tumbuhan, boleh kita makan dari hewan dan apapun. Bahkan juga istilahnya yang bisa kita manfaatkan apapun itu silahkan dimakan. Nah, baru kemudian nanti Allah berbicara tentang yang diharamkan. Ya. Allah itu tidak seperti lembaga fatwa mengeluarkan label halal. Tidak. Allah tidak bicara label halal. Karena kalau Allah bicara label halal, berapa banyak makanan di dunia ini sepanjang sejarah yang harus dikasih label halal. Nggak selesai. Jadi yang dilabeli itu yang haram. Nah, begitu. Jadi Allah hanya menyebutkan kriteria keharaman. Makanya kalau kita belajar fikih kuliner, kita tidak terlalu peduli dengan kehalalannya. Yang kita pedulikan adalah keharamannya. Gitu ya. Jadi itu beda nanti fungsinya. Kenapa kita harus concern pada yang haram? Ya jawabannya biar kita nggak kecemplung di yang haram itu. Karena intinya kan adalah jangan sampai kecemplung di yang haram. Ya, kalau yang halal, ya semuanya halal. Pada dasarnya semua halal. Tidak ada yang Allah ciptakan dari awal itu untuk haram gitu ya. Enggak, Allah ciptakan segala sesuatu itu halal pada dasarnya. Kalaupun nanti Allah bilang ini enggak boleh, itu enggak boleh. Nah, itu adalah pengecualiannya. Yang namanya pengecualian pastinya lebih dikit ya daripada yang tidak dikecualikan. Nah, gitu. Berarti concern kita adalah pada kriteria keharaman makanan. Ini merefresh aja karena pertemuan kita sebelumnya bicara tentang itu dan ternyata kriterianya ada 3 ya, ada 3 yaitu pertama najis. Ini mungkin saya kasih gambaran. Yang pertama najis ya. Jadi kalau makanan itu mau kita bilang haram, minimal salah satu dari 3 kriteria itu terkandung pada makanan itu atau terkena ya, terkandung atau terkena pada makanan itu, najis gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah lumayan panjang lebar ngomongin makanan-makanan yang najis gitu ya. Nah, yang kedua kriterianya adalah yang memabukkan. Pertemuan kita yang terakhir kemarin bicara
apa saja makanan atau minuman yang memabukkan, ya. Dan sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas kriteria yang ketiga, madharat. Dan hanya 3 itu saja sebenarnya kriteria makanan haram. Kadang-kadang makanan itu haram gara-gara cuma ada satu kriteria, yaitu najis. Tapi bisa juga dia langsung memenuhi 2 kriteria sekaligus, yaitu memabukkan juga, najis juga, dan memabukkan juga. Bahkan bisa jadi dia kriterianya tambah lagi 3, madharat juga. Selain dia sudah najis, memabukkan, madharat pula, gitu ya. Nah, bisa saja satu jenis makanan itu diharamkan oleh Allah karena satu kriteria, ya, terjadi pelanggaran pada satu kriteria, 2 kriteria, atau malah 3-tiganya dilanggar semua. Nah, kita ketika nanti bicara tentang akan mengharamkan satu makanan gitu ya, maka yang jadi pertanyaan adalah ilat keharamannya apa? Wah, kok saya bahasa ngomongnya ilat. Ilat tuh kesannya tinggi banget kelasnya ya, bukan ilat. Kriteria. Nah, atas dasar pasal yang mana dia dianggap menjadi tidak boleh dimakan. Gitu ya. Itu haram tuh. Iya, tahu. Tapi atas dasar apa kok itu jadi tidak boleh? Gitu ya. Karena Allah. Iya, karena Allah. Karena di Quran diharamkan. Iya, tapi Quran itu membuat peta, ya. Ketika makanan itu jadi haram, bisa jadi dia melanggar yang pertama karena dia najis. Oh, karena dia najis, berarti nggak boleh dimakan. Atau bukan karena najis, boleh jadi karena memabukkan. Oh, karena dia memabukkan, jadi tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Atau bisa jadi najis tidak, memabukkan tidak, tapi madharat. Oh iya, bisa juga dia kena madharat, itu bisa juga ya. Nah, yang menarik adalah pembahasan kita yang ketiga ini, yang madharat ini. Kenapa saya bilang menarik? Karena, nah ini dia masalahnya. Jadi kita semua tahu bahwa umumnya yang diharamkan itu kebanyakan kita tahunya adalah yang najis atau yang memabukkan. Sedangkan yang madharat itu jarang kita bahas, ya. Nah, jadi betapa pentingnya kajian kita pada hari ini membahas tentang kriteria yang ketiga dari haramnya makanan, yaitu madharat, ya. Makanan yang merusak diri kita, yang bisa bikin kita sakit, bahkan bisa bikin kita mati. Ya. Nah, ini kriteria yang boleh saya katakan hampir jarang dibahas, ya. Hampir jarang dibahas. Kenapa? Karena kalau di masa lalu secara alami kalau makanan itu membahayakan, pastinya orang nggak mau makan di masa lalu, gitu ya. Tapi, nah, dengan perkembangan teknologi yang terbaru, ya, yang sekarang ini, produksi pangan kita itu mengalami perubahan besar, mengalami revolusi. Jadi banyak sekali hari ini olahan makanan yang zaman dulu nggak ada. Ya, zaman dulu nggak ada. Makanan kita hari itu adalah hasil olahan. Saya kasih contoh yang sederhana gini. Zaman saya masih kecil SD, ya, hampir boleh dibilang nggak pernah makan daging, ya, entah itu daging sapi atau daging ayam, itu hampir nggak pernah. Kecuali kalau ada hajatan. Kecuali kalau lagi ada kegiatan. Ada hajatan, ada kegiatan. Nah, itu baru kita makan daging. Ya kan? Tapi kalau tidak ada hajatan, tidak ada kegiatan, ya kita nggak makan daging. Kenapa? Karena di zaman saya SD itu tahun berapa ya? Saya SD masuk tuh tahun 76. Ya. Tahun 76 belum ada produksi daging olahan yang sebegitu banyak, itu belum ada di Jakarta, belum ada. Jadi misalnya gini contoh ya, mau makan ayam, ya saya berangkat sama ibu saya ke pasar. Di pasar mau beli ayam nih ya, ayamnya ayam hidup, nggak ada ayam yang sudah di es gitu ya, nggak ada gitu, yang di kulkas gitu nggak ada. Ayamnya ya masih hidup, masih kukuruyuk, masih lari-lari, mesti diuber-uber dulu gitu kan. Nah, jadi tangkap ayam lah gitu kan, yang tukang ayamnya ngambil ayamnya, lalu
kadang-kadang ayam itu dibeli dibawa pulang masih hidup, kita sembelih di rumah gitu ya. Tapi kadang-kadang oleh tukang ayamnya ditawarin, mau disembelihin sekalian apa enggak? Iya disembelih, sembelihlah di situ kan. Nah pada saat disembelih itu saya ngelihat tuh, oh disembelih gitu kan, terus dimasukin ke dalam keranjang sampai kerebek-kerebeknya selesai, lalu kemudian dilucuti, bulunya dicabutin dan sebagainya. Kadang-kadang kita nyabutinnya di rumah gitu ya. Itu ayam beneran, ayam kampung, bukan ayam negeri, bukan ayam broiler gitu. Itu saya masih ingat SD. Dan kita tidak makan daging ayam kecuali saya misalnya udah selesai juz amma sebagai hadiah, naik kelas sebagai hadiah, juara bagi rapot, nah gitu. Jadi kalau ada event baru makan daging. Kenapa? Ya karena daging ayam tidak mutawafar, tidak tersedia di mana-mana seperti kita hari ini. Ya, daging sapi begitu juga. Kalau nggak Idul Kurban, mana ada kita makan daging sapi? Nggak ada. Ya kita makan daging itu ya kalau Lebaran, ya Lebaran Haji atau Lebaran Idul Fitri ada. Kadang-kadang masyarakat kita pada iuran, ya pada patungan beli, kalau orang Betawi membeli kerbau gitu ya. Nanti disembelih 2 hari menjelang Lebaran. Baru lantar Lebaran itu kita makan daging. Kalau enggak ya kita nggak makan daging, nggak makan ayam, nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak makan apa. Karena produksi hewan itu masih sangat terbatas, gitu ya. Nah, saya lupa mulai sejak kapan revolusi besar di bidang produksi pangan, ya, makanan olahan gitu mulai muncul gitu ya. Tapi yang jelas kemudian kalau kita memakan setiap hari ayam itu udah pasti ada. Nah, ayam yang kita makan sehari-hari umumnya bukan ayam kampung ya, tapi ayam negeri. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara ayam sehari-hari yang kita makan, sebenarnya ayam itu bukan ayam yang normal. Bukan ayam yang hidupnya normal, tapi itu ayam dalam tanda petik ayam jadi-jadian. Maksudnya apa jadi-jadian? Begini, normalnya seekor ayam itu dari mulai dia ditetaskan dari telurnya sampai dia gede tubuhnya dan bisa disembeli, bisa dimakan itu paling enggak berbulan-bulan dia usianya itu. Mungkin sampai setahun gitu ya. Saya nggak tahu sih sampai berapa. Tapi yang jelas lama, berbulan-bulan gitu. Tapi kalau kita makan ayam baik yang pakai fried chicken gitu ya, atau yang tersedia di mana, ada ayam geprek, ada ayam apa, itu ayam yang usianya itu baru 35 hari. Ayam-ayam yang kita makan hari itu ayam jadi-jadian. Jadi-jadian itu maksudnya ya sebenarnya kalau normalnya harusnya itu masih kecil dia. Tapi karena karena bisa direkayasa genetika gitu kan, sehingga bisa dibuat atau bisa didesain gitu ya, ayam itu dari mungkin perkawinan silang apa gimana ya, dikasih obat, dikasih apa segala macam, ayam itu dalam waktu 35 hari melembung gede banget dia gitu. Yang kalau itu nggak kita sembelih, kita kasih makan terus gitu, lama-lama ayam itu nggak bisa jalan. Keberatan badan, overweight, overweight, dan dia bisa mati gara-gara obesitas gitu. Nah, di usia 35 hari, kadang-kadang pas sampai 40 gitu ya, itu disembelih ya. Jadi dari mulai anak ayam baru netes dari telurnya sampai bisa kita makan itu cuma butuh sebulan. 35 hari, 40 hari itu. Kalau lewat dari 40 hari ke sana kita kasih makan, kitanya yang rugi. Nah, saya bisa tahu begitu karena saya pernah ngalamin tinggal di kampung gitu ya, di rumahnya kakek saya dan memelihara ayam potong. Nah, ayam broiler kalau kata orang kampung atau ayam lehorn gitu ya. Nah, ayam itu sebenarnya ayam dalam tanda petik ayam tidak normal gitu. Karena disuntik, divaksin, macam-macam gitu kan, dikasih obat. Ada hewan kok bisa stres tuh saya taunya ya di situ itu. Ada hewan bisa pilek gitu misalnya, ayam kok pilek gitu ya. Ayam dia kalau stres dan sebagainya dia nggak mau tumbuh. Kalau yang bertelur gitu juga. Nah, ayam bertelur. Kita ngomongin telur ayam. Telur ayam juga logikanya normalnya mah yang namanya ayam betina bertelur itu kalau dia kawin. Ada pejantannya gitu, baru dia keluar jadi telur gitu kan.
Tapi yang kita makan, telur-telur yang setiap hari kita makan, telur ayam negeri gitu istilahnya, itu kan bukan hasil perkawinan itu, tidak ada pejantannya. Tiba-tiba tuh ayam bertelur aja gitu, dan tiap hari bertelur terus gitu kan setiap hari. Dan dia belum pada usia yang seharusnya bertelur, tapi dia sudah bertelur. Nah itu kan rekayasa begitu kan. Nah maksud saya begini, ini kita hidup di zaman ya kebutuhan pangan manusia tuh sudah tersedia dengan berbagai macam rekayasa genetika, rekayasa industri peternakan. Nah, sesuatu yang di zaman Nabi itu nggak ada, gitu ya. Sesuatu yang di zaman dulu nggak ada. Ya orang makan normal aja, beternak, tapi nggak kayak sekarang. Dibikin peternakan itu ya seefisien mungkin sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya udah bisa langsung dipanen. Nah, begitu. Dan gede gitu. Termasuk juga dalam dunia agroindustri ya, misalnya dalam tanaman ya kan bisa dibikin buah itu ya dalam waktu singkat bisa dipanen ya. Ada semangka tanpa biji. Wah, gitu ya. Bisa dibikin kayak gitu kan. Artinya wah, begitu banyak rekayasa yang dibikin dengan teknologi sains manusia yang dulunya nggak pernah ada dan sekarang ada. Nah, gitu. Nah, rekayasa seperti itu ya tentu harus melalui prosedur kesehatan gitu ya, harus pastinya. Makanya harus ada lembaga pengawasan makanan ya, LP ya, lembaga pengawasan OM, obat dan makanan, LPOM. Kenapa? Karena secara teknis ya teknologi itu bisa bikin apa saja tapi bisa saja menimbulkan madharat. Nah, ini kuncinya di situ ya. Oke, kita bisa bertanam padi gitu ya. Yang dulu yang namanya panen ya, itu nunggu 1 tahun. Ya, Al-Quran saja ya, Al-Quran saja menyebutkan panen itu 1 tahun gitu ya kan. Wa atu haqqahu yauma hasadih gitu ya. Hadis-hadis Nabi itu selalu bicara kalau panen itu 1 tahun, bukan setiap panen tapi setiap tahun gitu. Setahun sekali panen dia ya. 1 kali panen 1 tahun. Nah, tetapi dengan rekayasa genetika tumbuhan itu bisa dibikin setahun panennya 3 kali. Wah, beras gitu ya, padi itu ya. Dulu tuh setahun sekali, tungguin hujan, tungguin alam lah pokoknya tergantung kalau hujannya musimnya kacau ya udah mereka kacau juga. Tapi zaman sekarang enggak. Musim terserah mau hujan mau enggak dan sebagainya, tapi setahun kita panen 3 kali. Ya, tentu ada dampak dan resikonya kan. Misalnya ada hama, ya kan? Entah itu tikus, ya kan? Entah itu apa ya? Kalau hamanya padi itu macam-macam, ada wereng gitu ya, ada burung juga, macam-macam gitu kan. Nah, hama-hama itu kemudian dibasmi, ya kan? Dengan pestisida, ya kan? Dengan racun ini, racun itu dan sebagainya gitulah ya. Nah, itu semua adalah hasil rekayasa manusia yang kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang itu melebihi ambang batasnya sehingga produknya itu menjadi kurang sehat gitu. Makanya di zaman sekarang orang mulai lagi berpikir untuk mengembangkan produk yang sifatnya apa namanya itu kalau apa yang ditanam secara asli gitu ya, tidak ada rekayasanya gitu ya, yang lebih alami, yang lebih sesuai ya, apa istilahnya organik ya, organik gitu, sayur organik, buah organik, begitu ya. Terus hewan juga organik. Nah, sekarang mulai ada kesadaran untuk balik ke yang organik gitu kan, untuk mengurangi resiko. Resiko apa? Resiko berbahaya. Karena ada istilahnya ada rekayasa teknologi di situ, pasti ada efeknya. Sama obat gitu juga. Di zaman kita sekarang, obat tuh sudah sangat maju. Yang di zaman dulu ya, orang itu banyak yang meninggal lah ya, banyak yang meninggal. Zaman dulu kalau kita lihat orang perang tuh ya, kena panah, kena tembak, itu biasanya mati. Ya, tapi hari ini prajurit kena panah, kena tembak, biasanya dia hidup. Kok bisa? Karena apa namanya sudah ditemukan antibiotik, gitu. Rupanya yang bisa bikin orang pada mati itu karena
Waktu itu belum ada ditemukan antibiotik. Jadi orang bisa pada mati di zaman segitu tuh gampang banget karena mereka belum tahu ini harus diapain kalau luka kayak gini pada mati. Di zaman Rasulullah tuh ada orang kepalanya kena batu terus dia mandi terus dia mati gitu ya kan. Karena belum ada obatnya zaman segitu. Nah, makin ke sini obat tuh wah luar biasa. Zaman dulu ya, cacar itu bikin mati loh. Ya, orang sakit cacar mati gitu loh. Orang sakit campak mati. Orang sakit apa mati gitu loh. Jadi itu apa namanya pandemi sejarah pandemi dunia itu kan kayak gitu kan. Yang di zamannya orang influenza bisa mati. Flu Spanyol itu kan flu ya kan. Seabad yang lalu pas ya. Kalau sekarang 2021 ya. Waktu itu 1920. Nah, 1919 gitu kan. Itu orang pada mati itu ya. Cuman flu aja gitu. Jadi belum ketemu obat penangkalnya, gitu istilahnya. Nah, makin kesini kan penangkalnya ketemu tuh, ya kan, banyak obat tuh menjadi ribuan, gitu kan. Tapi ya itu tadi, walaupun penemuannya itu besar, tapi tetap dia ada ada efeknya, ada efek sampingnya. Nah, bermainlah kita di situ, ya. Ada obat, tapi ada efek. Ada obat, ada efek gitu. Nah, jadi sekarang ini isunya bukan lagi isu najis, bukan isu memabukkan, tapi madzarat. Nah, gitu. Ya kan? Anda disuntik nih, misalnya pakai Moderna. Suntik nih kan, vaksin gitu. Moderna, itu ada efek. Ya panas, ya apa dan sebagainya pasti gitu kan. Nah, tetapi kalau Anda tidak divaksin, lebih parah lagi gitu kan. Kematian itu banyaknya adalah rata-rata karena nggak divaksin sebenarnya gitu kan. Ya lepas di belakang itu ada bisnis ada apa, tapi faktanya adalah divaksin lebih aman kan begitu kan. Nah, tapi divaksin tetap ada akibatnya. Anak-anak saya tuh sejak kecil sudah terbiasa divaksin ya. Cuman waktu itu suka ditawarin ke istri saya ya, Bu, mau yang pakai nangis, yang pakai rewel apa yang enggak gitu. Loh, kenapa emang? Ya kalau yang pakai rewel murah harganya, tapi ya 2 hari itu dia demam, pokoknya siap begadang aja lah gitu kan. Bayi pada divaksin itu kan kayak gitu kan. Nah, ini ada yang agak mahalan nih Bu, tapi nggak pakai sakit gitu. Istri saya mikir-mikir, alah udahlah bayar aja gitu. Ya nggak usah pakai sakit ya, nggak usah pakai meriang rewel. Oh iya sudah divaksin lah gitu kan. Iya sih aman divaksin gitu 2 hari 3 hari itu santai aja nggak masalah gitu. Yang sekarang nih yang pada vaksin pada booster itu kan suka pada bingung tuh boosternya pakai apa ya? Pakai Moderna. Waduh, pakai Moderna. Meriang nih 2 hari nih gitu kan. Pakai apa? Pakai Pfizer. Wah, lebih enak tuh gitu ya. Jadi sekarang nih orang mulai memilih gitu kan. Nah, itu kira-kira obat itu pasti ada efeknya. Tapi obat itu canggih pastinya. Tapi yang namanya canggih pasti ada efeknya, gitu kan. Makanan gitu juga. Makanan itu dulu kan Thomas Robert Malthus itu kan punya teori yang unik tuh kalau masih ingat pelajaran SMP ya. Ledakan penduduk ya, populasi manusia itu berkembangnya sangat cepat, gitu kan. Sedangkan pertumbuhan pangan itu berkembangnya sangat lambat. Kalau manusia itu 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Deretnya deret ukur apa deret hitung gitu ya, saya lupa itu ya. Nah, kalau makanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi dia bertambahnya sedikit. Terus kalau populasi manusia bertambahnya tinggi sekali. Itu pelajaran SMP saya biologi kalau nggak salah itu begitu. Saya masih ingat namanya Thomas Robert Malthus itu nama orangnya gitu kan. Makanya dari situ ada program manusianya dikurangin yaitu dengan adanya family planning ya. Orang jangan punya anak banyak-banyak. Kenapa? Ntar makanan kita kagak cukup itu. Tapi hari ini kita menyaksikan orang punya anak banyak aja terserah nggak masalah. Makanan lebih dari cukup. Kenapa? Karena kita berhasil masuk ke industri makanan yang membuat makanan itu menjadi sangat banyak berlimpah gitu ya. Ya makanya dulu kita bilang, nggak pernah makan ayam kecuali Lebaran. Hari ini kita nggak pernah makan tempe. Kenapa? Ya, yang tersedia ayam. Kalau tempe malah jarang adanya, gitu kan? Yang tersedia daging, paling nggak telur lah, gitu. Yang pada ikut demo pasti tahu lah. Ini kalau karetnya 2 itu rendang. Kalau karetnya 1 ya telur
telur balado. Nah, itu apa namanya? Standar kita tuh udah tinggi sebenarnya. Dan ketersediaan pangan kita juga sangat luar biasa gitu kan. Karena ada teknologi. Nah, tapi itu tadi teknologi yang maju dan berkembang itu ya kan, yang sangat maju itu juga punya residu. Ada residunya, ada efeknya. Nah, bagaimana kita memahami efek ini, itu yang jadi masalah. Ini makanya kita sekarang ngomongin yang ketiga, yang membuat makanan itu bisa jadi sampai pada titik haram, yaitu madharat. Oke ya. Oke, madharat itu kalau saya bikin secara pengertiannya, ya, apa sih madharat itu? Artinya menimbulkan penyakit. Ya, kalau kita konsumsi makanan itu, kita bisa sakit atau kita bisa mati. Ya, menyakitkan atau mematikan. Ya, bikin tubuh kita jadi kena dampaknya. Itu madharat gitu kan secara pengertian. Belum tentu najis, dia halal. Ya kan? Belum tentu memabukkan, dia enggak memabukkan gitu. Tapi dia merusak tubuh kita atau dia mematikan, ya. Nah, dalilnya apa? Kalau haramnya khamr kan jelas ya kan? Ayat Quran tuh sampai 4 kali turun. Tapi kalau haram memakan makanan yang memabukkan, yang memberi mudarat, itu dalilnya apa? Nah, ini dalilnya. Dari haramnya kita mencelakakan diri sendiri. Itu haram loh, ya. Memudaratkan diri kita sendiri itu haram. Nah, cara memudaratkan macam-macam, tapi salah satunya yang pasti itu adalah lewat makanan. Makanan-makanan yang tidak terjamin keamanannya atau higienitasnya, gitu kira-kira. Itu ada dalilnya. Haram kita mencelakakan diri kita, ya, yaitu dengan cara makan makanan yang tidak sehat. Ya, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Pendek aja dalilnya, nggak usah panjang-panjang. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tahlukah, halak. Ya, jangan kau celakai dirimu. Kira-kira begitu ya. Nah, mencelakakan diri itu bisa aja orang naik motor gitu ya, bertiga nggak pakai helm melawan arus. Nah, itu kan mencelakakan ya kan. Atau misalnya kebut-kebutan, ngetrek gitu kan. Ya, itu mencelakakan. Atau main di kebun binatang, masuk kandang singa, ya kan, bercanda sama singa, nah itu juga mencelakakan gitu kan. Nah, tapi itu kan nggak semua orang melakukan kayak gitu. Yang pasti semua orang melakukan adalah makan. Pasti nggak ada orang nggak makan. Dan hari ini kita makan, hampir semua makanan kita itulah makanan olahan, bukan makanan alami. Ayam kampung yang disembelih gitu di pasar tradisional hampir nggak pernah kita. Daging kita tuh daging hasil rekayasa. Maksudnya sapinya itu sapi yang zaman dulu nggak ada yang kayak gitu. Itu sapi yang digemukkan, ya disuntik ini, disuntik itu dan sebagainya, jadilah daging sapi yang gede itu ya. Tapi itu hasil rekayasa itu. Ya, zaman sekarang kan ada sapi namanya sapi limosin, ya kan, panjang gitu ya, harganya sampai 40 juta, bayangin. 40 juta, sampai ratusan juta bahkan ya. Gitu. Jadi ini hewan-hewan yang dulunya nggak pernah ada, gitu kan. Tumbuhan juga begitu, tumbuhan yang dulunya nggak pernah ada, ya kan. Nah, walaupun sudah ada badan pengawasan makanan, gitu kan, tapi tetap ada bagian-bagian tertentu yang tadi jadi residu, ada residunya, gitu ya. Yang kadang-kadang orang nggak paham. Kalau obat, ya kan, obat tuh kan ada apa? Ada resep dokter satu, ya kan, dan juga ada dosis, ya kan. Dokter tidak mengizinkan untuk memakan obat ini sekaligus banyak, tuh enggak, ada dosisnya. Tapi kalau makanan kan enggak ada dosisnya. Orang bisa makan seenaknya. Ternyata makanan itu mengandung kolesterol terus, atau mengandung minyak terus, lemak, atau mengandung gula terus gitu. Itu kan enggak ada yang kontrol, tidak ada dosis. Kalau obat, kita nggak bisa beli sembarangan. Kita beli di apotek, beli obat ini, obat itu, ada yang dijual bebas, obat warung gitu istilahnya. Tapi kebanyakan obat itu adalah harus pakai resep dokter, ya kan? Lagian siapa sih yang makan itu untuk
Nyambung hidup makan obat kan enggak, ya kan? Sarapan obat kan enggak ada. Yuk kita ini merayakan keberhasilan kita dengan minum obat yuk, kan enggak gitu kan. Tapi kalau makan, nah itu emang kegemaran, itu emang hobi. Kita tuh apa-apa makan, apa-apa makan, apa-apa makan, dikit-dikit makan kan gitu ya. Dan makanan yang tersedia tuh makanan olahan semua yang seharusnya sih ada keseimbangan gitu kan. Tapi ya yang jadi masalah justru di situ. Ya, kita makan aja dan kita nggak tahu keseimbangan, ya, nggak tahu keseimbangannya. Mungkin makanan itu dimakan secara normal tidak jadi masalah, tapi ketika dimakan dalam dosis yang sudah tidak boleh, itulah mungkin jadi masalah, gitu kan? Nah, maka kriterianya agak sedikit berbeda. Kalau najis banyak sedikit, pokoknya najis haram. Memabukkan juga begitu, banyak sedikit, pokoknya bikin mabok haram. Tapi kalau madarat enggak. Ya kalau dalam jumlah sedikit dia tidak jadi madorot. Tapi kalau dalam jumlah banyak yang tidak pakai takaran, nah jadi madorot. Jadi dia tidak zatnya itu ujuk-ujuk madorot gitu kayak racun gitu misalnya kan enggak. Tapi makanan-makanan yang kalau kita tidak punya ilmu tentang bagaimana mengkonsumsinya, itu yang jadi masalah gitu ya kan. Nah balik. Jadi apa dalil kita tidak boleh memakan makanan yang mengandung madorot itu? Yang pertama karena ada ayat yang melarang kita mencelakakan diri sendiri. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, itu satu. Nah yang kedua karena ada haramnya, ya, larangan haramnya untuk bunuh diri. Ya, bunuh diri itu nggak boleh, itu haram, ya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kau bunuh dirimu sendiri. Nah, bunuh diri itu kalau gantung diri pastinya orang enggak lah ya. Ngapain gantung diri? Loncat dari Monas gitu terjun, ya enggak lah ya kan. Atau misalnya menyambut datangnya lokomotif gitu, ngapain juga gitu kan. Ya, itu emang orang konyol aja, mungkin dia stres atau apa gitu. Yang sengaja bunuh diri itu mungkin dia stres ya kan. Beban hidupnya terlalu berat gitu ya. Nah, tapi bunuh diri massal yang kita lakukan adalah ketika kita asik makan makanan yang makanan itu bikin kita mati atau bikin kita tadi ya nggak sehat atau bikin kita mati gitu. Jadi dua tuh dalilnya. Pertama haram mencelakakan diri sendiri dan yang kedua haram untuk bunuh diri ya. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan beranjak ke jenis-jenis madharat ya. Madharat itu ada banyak macamnya, ada banyak jenisnya. Apa saja sih jenisnya? Yang pertama ini yang paling gampang ya, yang madharatnya itu instan. Jadi begitu dimakan langsung kelihatan reaksinya, langsung kelihatan hasilnya gitu kan. Tapi nah yang harus kita perhatikan sekarang adalah yang madharat itu pakai proses. Dia tidak langsung ujuk-ujuk ada hasilnya gitu ya. Kalau yang instan mah saya kira semua orang sepakat mengharamkannya ya. Sepakatlah keharamannya itu sepakat gitu ya kan. Misalnya ya makan paku kan haram gitu ya. Paku itu nggak najis ya, tidak memabukkan. Nggak ada orang mabuk apa? Mabuk makan paku, nggak gitu kan. Paku tidak memabukkan, bahkan paku juga tidak najis. Paku itu mematikan gitu. Nah kalau makan paku hukumnya haram, kita semua sepakat. Kenapa? Hasilnya ketahuan. Kalau nggak percaya coba aja telan barang 2 kilo. Paku telan 2 kilo. Kalau nggak mati kan gitu ya. Nah, atau ini racun ya. Entah itu racun lalat, racun tikus, ya kan? Nah, namanya juga sudah poison, sudah racun ya, memang haram lah gitu kan. Dan kalau nggak percaya, coba aja beli dan ya sambil buat minum teh sore-sore gitu misalnya, lauknya adalah racun tikus atau racun lalat, langsung wassalam kan, langsung is dead gitu. Itu kalau yang kayak gitu mah, insya Allah seluruh kita semua sepakat haram. Karena apa? Langsung reaksinya ketahuan. Atau ya makan yang mengharamkan lah ya gitu ya. Nah tapi ketika kita ngomongin yang kedua, ini yang jadi masalah di kita, yaitu madharat yang sifatnya pakai proses. Dia tidak langsung kelihatan hasilnya. Begitu dimakan nggak napa-napa, begitu diminum biasa aja gitu kan. Tapi ketika itu berlangsung selama bertahun-tahun dalam waktu sekian lama, baru nanti kelihatan hasilnya. Nah di situ kita minimal kita jadi beda pendapat. Ada yang bilang, oh berarti ini haram dong, ya kan? Kenapa? Oke, kalau sekali nggak langsung kenapa-napa, tapi begitu
terus berkali-kali, kok ujung-ujungnya jadi begini, jadi mati, jadi sakit. Ya berarti ini adalah sesuatu yang harusnya diharamkan. Tapi yang lain mungkin saja protes, enggak lah gitu. Dia nggak langsung bikin masalah, dan bisa jadi ada yang sakit, bisa jadi ada yang enggak. Artinya kan tidak otomatis gitu kan. Walaupun pakai proses lama, ternyata dia aman-aman aja, sehat-sehat aja. Nah, yang lain kok sakit, yang lain kok mati gitu kan. Nah, di situ kita jadi ikhtilaf dalam menetapkan apakah makanan ini halal atau haram ya. Karena dalam beberapa penelitian diteliti orang yang mengkonsumsi makanan ini terus-menerus dia akan sakit atau bisa jadi mati. Tapi menurut penelitian yang lain, ternyata ada juga yang dia survive, gitu, dia bertahan. Ya, nah, ini yang agak kita jadi sedikit agak puyang tuh yang bagian kedua, yang madaratnya itu pakai proses. Disitulah nanti terjadi banyak ikhtilaf, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Oke. Nah, madarat yang berproses itu kayak apa sih ya, misalnya ya. Nih, di zaman sekarang kan ada industri makanan yang bisa jadi pabriknya ada di mana, tapi yang makan ada di mana, ya. Nah, industri makanan hari ini itu rata-rata semua pasti pakai bahan pengawet, ya, bahan pengawet. Bagaimana agar makanan itu bisa bertahan sampai sekian lama, gitu. Apakah sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, ya kan? Sampai bertahun-tahun gitu. Makanya di setiap produk makan tuh selalu dikasih ingredient, bukan ingredient, apa namanya? Kok saya lupa. Batas akhirnya gitu ya. Apa sih kok istilahnya, kok saya lupa ya. Ya, jadi kalau sudah lewat dari batasnya itu sudah tidak sehat. Nah, gitu. Karena ya dia sudah tidak direkomendasikan lagi, bahkan tidak boleh, terlarang gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya semua makanan itu pada dasarnya tidak ada yang awet kecuali air gitu ya. Kalau air mah awet, insya Allah gitu ya. Tapi yang namanya makanan, entah kurma, buah-buahan ya, dia bisa busuk dalam waktu singkat. Nah, nanti ada proses pengawetan yang sifatnya natural ya, alami begitu, entah dengan cara dikeringkan, entah cara digarami, dikasih gula, dikasih apa dan sebagainya. Tapi nah, di zaman sekarang model pengawetan kayak gitu kurang efektif ya. Makanya nanti dibuatkan dari bahan-bahan pengawet khusus yang lebih murah gitu ya, yang lebih instan gitu, sehingga makanan-makanan yang di dalam kemasan itu dia bisa bertahan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, itu ada pengawet. Nah, pengawetnya itulah yang kadang-kadang bisa jadi bermasalah gitu ya. Nah, contohnya nih formalin gitu ya. Harusnya kan pakai pengawet yang aman. Cuman kadang-kadang produsen makanan ya wallahu alam bisawab karena mungkin kurang knowledge-nya, kurang ilmunya, atau mungkin dia tahu tapi dia bodoh amat lah gitu. Karena kan dampak negatifnya kan nggak langsung diketahui. Jadi kayak dari sekian banyak yang mengkonsumsi mungkin ada beberapa, tapi sebagian yang lain enggak loh, enggak mengalami dampaknya gitu kan, sehingga dia seolah-olah kayak cuci tangan bodoh amat gitu, dikasihlah pengawet gitu. Nah, ada jenis pengawet yang dianggap relatif aman gitu kan, tapi ada jenis pengawet yang awet banget tapi tidak aman ya. Nah, kalau kayak formalin ini sebenarnya bukan buat pengawet makanan, ini pengawet mayat. Dokter bedah forensik di rumah sakit Polri itu biasa mengawetkan mayat ini biar nanti bisa dijadikan alat bukti dan sebagainya gitu kan, tidak langsung dibiarin. Kalau dibiarin mungkin dalam beberapa hari dia akan membusuk gitu. Nah, biasanya kan dikuburin. Nah, ini dia nggak dikuburin, diawetin ya dengan formalin gitu dan ditaruh di es ya, di lemari es gitu ya, jadi dingin gitu kan, sehingga mayat itu tetap awet terus sampai bertahun-tahun bisa awet itu ya kan. Nah, itu kalau mayat iya gitu, tapi kalau makanan awet wah repot, itu jadi urusan ya kan. Bayangin coba daging ayam kayak gini dikasih pengawet itu sampai 2 minggu dia nggak busuk-busuk loh ya kan, nggak busuk. Padahal seharusnya ayam dipotong pagi, sore itu nggak segera dimasak, udah bau tuh seharusnya.
kalau nggak dikasih pengawet. Nah, di kita ayam potong itu yang sudah di es diawetkan itu bisa bertahan berbulan-bulan loh itu di freezer gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah itu aman? Itu kan pertanyaannya. Apakah itu aman? Ya kalau dilihat secara sekilas aman kok, dimakan nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau melihatnya secara besar gitu ya dalam kurun waktu sekian dengan responden yang banyak, kita akan menemukan angka-angkanya menakjubkan gitu. Nah, itu yang kayak gitu tuh umat Islam belum nyampe tuh pemikirannya sampai ke sana. Wah, ternyata ini berbahaya ya dengan cara pengawetan pakai formalin kayak gini nih gitu ya. Nah, kayak bakso ya kan, tahu apalagi itu pakai pengawet sekarang ya kan. Karena gini ya, saya pernah ngobrol, saya kebetulan menjadi penggemar mie ayam ya. Biasa saya kalau ngisi pengajian di suatu tempat disediain mie ayam yang menurut saya memang ini enak banget mie ayamnya. Nah, rupanya ya saya sempat ngobrol dengan abang-abangnya. Dia bilang, Pak Ustadz, mie ayam saya ini punya kelebihan, memang mungkin rasanya lebih enak ya dari yang lain. Tapi punya kelemahan Pak Ustadz. Apa? Kalau Pak Ustadz beli ke sini udah lewat dari zuhur Pak, Bapak beli gitu kan, kemudian Bapak nggak segera makan, asar itu rasanya udah nggak enak Pak. Udah mulai kecut, udah mulai busuk. Loh, kenapa? Ya karena saya bikinnya nggak pakai pengawet Pak. Apa adanya. Oh gitu. Nah yang lain-lain kok kuat? Itulah masalahnya. Yang lain kok kuat karena dia pakai pengawet Pak. Oh, berarti harus hati-hati dong. Iya, saya sih nggak nyalahin yang lain. Tapi kalau mau mie yang enak rasanya, bikinnya alami, jangan pakai pengawet. Tapi resikonya jadi bikinnya malam, jam 3 malam gitu dia ke pasar gitu kan, bawa tepung terigu sama bawa apa gitu, telur apa segala macam, dia bikin gitu. Itu jam 3 malam bikin, sore asar besoknya itu udah basi gitu. Karena tanpa pengawet, tapi enak. Nah, sekarang kita balik. Yang ini bertahun-tahun loh ini. Gitu kan. Rasanya emang beda gitu. Tapi awet dia. Kenapa? Karena dikasih pengawet. Nah, kalau langsung dinilai saat itu, apakah itu berbahaya? Jawabannya pasti tidak. Cuman kalau dilihat secara besar, dengan melibatkan sekian banyak volunteer, dicek kesehatan mereka dan sebagainya, nanti baru ketemu, oh ternyata ini besar pengaruhnya ya. Nah gitu. Nah saya katakan, kalau para peneliti dan para ahli pasti tahu. Cuman kalau kayak kita orang awam gitu ya, walaupun dia mungkin mohon maaf ya, dia ustadz gitu, mana ngerti bab-bab kayak gitu. Karena dia nggak melakukan penelitian kan di bidang pangan itu. Yang dia lihat cuman halal apa enggak, najis apa enggak, gitu doang, ya kan? Memabukkan apa enggak? Tapi kalau madharat, wallahi enggak tahu. Kenapa? Karena juga untuk membuktikannya perlu serangkaian penelitian yang pakai metodologi ilmiah yang dia nggak pernah belajar. Jadi kalau dibilang awas itu berbahaya, nggak percaya dia, enggak, nah gitu biasanya, khas gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, kadang-kadang bahan pewarna. Nah ini juga harus hati-hati ya, bahan pewarna. Kalau bahan pewarna alami, mau warna kuning dikasih kunyit, mau warna merah dikasih tomat, mau warna hijau dikasih cabai hijau gitu ya, itu sih aman-aman saja. Tapi kadang-kadang banyak produsen makanan yang ngawur ya, karena kalau pewarna makanan yang alami itu kan susah prosesnya, mahal pula, makan waktu juga. Tapi kalau dikasih pewarna batik kan lebih cepat gitu kan. Misalnya Rodamin B ya. Rodamin B adalah pewarna batik merah. Ini merupakan zat pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, dengan larutan berwarna merah terang berpendar, berfluoransi, ya kan? Pewarna tekstil ini sudah sering disalahgunakan untuk mempercantik tampilan makanan atau minuman, dan biasanya jika makanan minuman mengandung rodamin B lebih cerah warnanya, lebih keluar. Ada sedikit rasa pahit dan muncul rasa gatal setelah mengkonsumsi makanan atau minuman mengandung pewarna batik merah ini. Bahaya ini jika mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna batik merah sangat berbahaya, ya kan? Nah, pewarna ini hanya boleh sebenarnya ya digunakan kalau kita lagi mau bikin vlog tentang makanan, ya.
Misalnya nih ya, di meja saya ini saya mau bikin vlog tentang makanan apa gitu kan. Nah, biar di kamera warnanya bagus, saya kasih pewarna gitu. Pewarna batik. Biar warnanya luar biasa kan. Disorot kamera, dikasih lampu, yang lihat enak banget gitu ya. Tapi setelah sesi pemotretan, jangan ada yang makan. Ini beracun, ini berbahaya. Sengaja dikasih racun biar kelihatan bagus gitu. Jadi di situ masalahnya. Bagus dikasih racun. Memang jadi cakep gitu kan, warnanya merah menyala. Dulu saya waktu masih belum ngerti kayak gitu, asal melihat makanan yang merah menyala tuh, semangat nih, merah nyala gitu kan. Tapi begitu tahu, waduh, bahaya ternyata ya. Justru sekarang jadi kayak nge-freak gitu ya. Warnanya kayak gitu, ngejreng banget. Serem ah. Karena umumnya makanan yang sehat warnanya nggak ngejreng-ngejreng amat. Kalau sampai dia ngejreng, serem tuh. Lihat nih, kerupuk. Warnanya ngejreng banget itu ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Udah kayak balonku ada 5 gitu kan. Ini ngeri. Maksudnya gini, ini kan terbuat dari tepung ya, tepung tapioka atau apa. Kenapa kok tepung warnanya merah? Dari mana merahnya? Ya kalau merahnya diambil dari zat yang memang berwarna merah, itu alami, it's okay. Tapi biasanya kalau dia alami, merahnya nggak ngejreng gitu, ya kan? Putihnya juga nggak putih ngejreng begitu, ya kan? Justru ketika ngejreng itu, waduh, ngeri juga ya, gitu ya. Oke, nah ini lihat nih, warna-warni apa gitu kan? Ini saya udah ngeri nih kalau udah ngeliat gitu. Makanan berwarna-warni kayak potlot kelir. Iya kan? Serem gitu ngelihatnya. Kenapa? Zat pewarna ini berbahaya sebenarnya buat kesehatan kita. Tapi orang mana peduli dengan hal-hal seperti itu, ya kan? Penelitian demi penelitian, kemudian jurnal demi jurnal banyak ditulis, tapi orang nggak peduli. Karena yang dia lihat adalah look, ya, good look-nya itu, daya tariknya itu, ya, appeal dari penampilannya itu, ya kan? Nah ini dia saus ya kan, kecap, sambal gitu. Itu kadang-kadang kalau gini, kalau tomat warna merah iya sih, cabai berwarna iya sih, tapi dia warnanya layu sebenarnya, nggak terlalu merah ngejreng gitu. Kalau yang ngejreng itu bukan dari tomat atau dari cabai, iya dari warnanya, pewarna batik itu yang buat ngewarnain nih baju saya nih merah nih, nah ini pakai pewarna nih gitu kan, warna itu tadi. Nah harusnya buat ngewarnain baju, buat ngewarnain saus gitu. Jadi ya memang menarik sih sausnya, tapi ngeri juga ya kalau ngerti prosesnya gitu. Nah masalahnya dalam ilmu fikih, kajian-kajian fikih kuliner kita belum sampai ke sana. Kita masih ribut dengan 2 isu. Najis memabukkan, najis memabuk itu. Tapi kalau madzarat belum sampai ilmunya gitu. Malah kebanyakan pada ngelawan. Enggak apa-apa tuh, aman tuh, sehat-sehat aja tuh. Gitu. Khas orang yang nggak ngerti itu biasanya begitu. Karena ilmunya nggak nyampe dia, ya kan, bahkan bilang, "Wah, ini strategi perang dagang nih," gitu ya. Nah, ada kerang dengan pewarna kunyit ya, warnanya kayak gitu. Tapi kalau kerang dengan pewarna tekstil itu kan lebih nyala kan. Beda kan? Hati-hati, makan kerang warnanya merah menyala. Waduh, ini warnanya jangan-jangan buat warna baju nih gitu ya. Selondok, ini makanan orang Jawa nih, ya kan? Positif rodamin lah kalau udah warnanya kayak gitu. Karena aslinya kan singkong. Mana ada singkong warna merah? Nggak ada. Kalau emang dia mau singkong ya singkong aja, warnanya warna singkong. Apa tuh warnanya? Putih krem-krem gitu kan. Nah, kalau sampai dia berwarna merah, bentar. Ini dia di merah gara-gara kenapa nih dia? Merah merona ini. Kan harus hati-hati kan. Oke. Begitu juga kerupuk semprong. Ini kan makanan masyarakat umum nih, ya kan, warna-warni kayak gini. Ya kan? Yang positif rodamin tuh ya, kerupuk-kerupuk lah biasanya berwarna-warni itu, wah ngeri itu sebenarnya. Tapi emang enak sih ngelihatnya, seru banget ya. Oke. Nah, ini yang ketiga nih, pestisida. Pestisida sih nggak dibentuk penyuguhan ya. Kalau pewarna kan memang kaitannya dengan waktu disuguhkannya, waktu dikemas gitu. Pengawetan waktu mau dikirim kemana gitu, karena biar bisa lama di gudang gitu kan. Nah kalau pestisida itu di hulunya. Ketika makanan itu ya masih di lahan pertanian ya. Gini, ini nih ada sayuran ya, ada tomat, ada buncis, ada wortel, ada paprika,
mungkin itu kentang, ya kan, ada kol, ada apa lagi tuh, macam-macam lah ya, labu, ya kan. Ini kan makanan sehat, ya kan, makanan sehat dong, ya kan. Jangan makan yang berlemak mulu, ya. Cobalah makan yang berserat. Oh, ini sehat ini, sayuran, ya kan. Banyakin makan buah, banyakin makan sayuran, sehat dong. Iya. Nah, masalahnya, masalahnya adalah sayuran ini, ya, kalau dibiarin aja tumbuh di ladang, ya, itu akan gagal panen, ya, akan gagal panen karena banyak musuhnya, ada hama macam-macam gitu. Maka oleh karena itu perlu disemprot, gitu, ya kan. Ini kalau nggak salah tanaman cabai ini atau apa ya, saya nggak tahu, semprot biar kutu-kutunya atau ulat-ulatnya pada rontok tuh semprot gitu. Ulatnya rontok, tapi residu pestisidanya masih ada. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Kalau kita makan 1-2 sehari 2 hari itu nggak masalah. Tapi begitu sudah akumulasi sekian tahun lamanya, kita akan menemukan kenapa ya orang jadi sakit kayak gini, ada apa gitu kan. Nah, dilakukanlah banyak penelitian gitu. Nah, penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa oh ternyata masih ada residu dari pestisidanya gitu. Ini saya punya pengalaman, bukan saya sih ya, ada salah satu jamaah ibu-ibu gitu ya. Dia itu kena kanker, ya, kena kanker yang mana setelah sudah pulih sih ya, sudah healing gitu, sudah alhamdulillah Allah kembalikan lagi kesehatannya gitu kan. Tapi masalahnya adalah ini sebabnya apa sih? Ternyata sebabnya adalah gara-gara dia rajin makan sayur dan buah. Aduh, kacau nih urusannya. Justru banyakin makan sayur dan buah biar tidak kolesterol gitu kan, biar tidak darah tinggi, malah kena kanker gitu. Kenapa? Ya karena dia makan yang ada residu pestisidanya. Nah, berarti kan yang aman bagaimana? Ya mungkin harus dicuci kali gitu, atau makan yang apa tadi, yang original kok, original yang apa sih namanya, yang organik kok, original yang organik kali ya, yang tidak ada pestisidanya. Karena kalau yang ada pestisidanya pastinya murah gitu ya kan, karena murah, karena yang produksinya lebih murah gitu daripada kalau yang organik atau apa gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya pestisida ini banyak. Sebenarnya dia kan pembunuh ya, pembunuh dari hama gitu. Cuman hamanya mati, dianya masih ada dan dimakan oleh hama yang lebih gede, yaitu manusia. Kitanya itu jadi hama, kitanya pada sakit, pada mati itu ya, gitu. Nah, berikutnya lagi adalah kadaluarsa. Nah, ini ngomongin makanan modern semua. Di masa Nabi nggak ada begini-beginian karena orang makannya masih makanan yang normal aja, makanan yang apa, yang alami, natural gitu kan. Nah kita nih hidup lah nggak ada yang natural, semuanya udah buatan pabrik. Nah ngomongin kadaluarsa, ya kan, makanan kalau udah kadaluarsa tuh ya kayak gini, roti itu sudah berjamur dan ini bahaya kalau kita makan gitu kan, makanya ada expire date-nya. Ya kan, nah ini kayak gini nih, beef atau apa sih ini, ya roti, ini roti yang sudah expire gitu kan, udah bulukan gitu. Nah itu serem ya kalau kita ngomongin yang sudah bulukan-bulukan tapi masih banyak orang pada makan. Nah harusnya sudah nggak boleh, itu harusnya sudah haram gitu ya kan, udah nggak boleh lagi. Cuman di bab fikih klasik nggak ada, di pengajian para kiai, para ustadz juga nggak dibahas kayak gini. Walaupun sebenarnya ini bahayanya langsung ketahuan. Kalau menurut saya ini instan nih. Cobain, kalau nggak percaya habisin makanan roti segitu, kalau nggak langsung mules ya kan. Oke. Nah, ini yang juga apa namanya berbahaya juga ya, karsinogen. Apa itu karsinogen? Gini. Jadi biasanya itu muncul atau adanya di apa ya, gosong-gosong hasil pembakaran. Ya kayak sate gitu kan, kayak apa, steak gitu, pokoknya yang dibakar-bakar gitu. Nah, gosong-gosongnya itu ya itu contoh realnya lah gitu ya. Kalau saya ngomongin secara ilmiahnya saya juga nggak paham, nanti juga jamaah nggak paham juga, tapi gampangnya adalah gosong-gosongnya lah gitu kira-kira. Itu contoh yang paling nyata, yang paling mudah. Makanya harus ngerti juga ilmu tentang teknik mengolah makanan dan juga ilmu gizi dan bagaimana agar cara mengolahnya itu tidak menjadi masalah buat kita
ini juga saya diceritain sama salah satu jamaah pengajian. Jadi ceritanya beliau hampir setahun lah dirawat ya di Singapura karena kelenjar getah bening. Tapi alhamdulillah bisa diselamatkan gitu ya. Nah, ketika dia sudah dibolehkan pulang, disitulah terjadi dialog dengan dokternya. Dokternya orang Cina gitu ya, di Singapura dia berobatnya. Begini, jadi yang dia lihat itu dari kebiasaan makannya si pasiennya yang jamaah saya ya, itu gara-gara dia suka kalau makan tuh serba yang bakar-bakar. Dan biasanya mintanya agak ekstrim, yaitu bakarnya sampai matang, sampai gosong gitu. Tapi dia melakukan itu karena alasan kesehatan. Karena takut di dalam daging, ya daging ayam, daging kambing atau daging sapi itu takut ada cacing pita, gitu-gitulah ya. Takut ada larva, ada apa yang berbahaya buat kesehatan. Makanya matengin bang, kalau dia sama tukang sate ya, satenya yang sampai gosong deh bang, gitu. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa yang gosong aja gitu. Maksudnya biar sempurna pembakarannya dan tidak ada cacingnya atau larva atau apa gitu kan. Iya sih, dari segi cacing dan sebagainya dia aman. Cuman gosongnya itu kelenjar getah bening jatuhnya gitu kan. Nah dalam diskusi itu dia bingung sama dokternya bilang, dok jadi gimana dong? Saya tetap makan sate atau nggak usah gitu. Maksudnya kata dokternya, Anda makan sate makan gitu kan, tapi jangan gosong-gosong gitu. Kalau perlu setengah matang juga nggak apa-apa. Loh, tapi bukannya ada cacingnya gitu. Iya sih, tapi gini, Anda coba lihat, Anda sate dibikin gosong, Anda kanker, kelenjar getah bening, biayanya mahal. Mendingan mana? Dengan Anda makan setengah matang, ada cacingnya dan Anda cacingan. Obat cacing itu murah, cuma 10.000 dapat di pinggir jalan. Mendingan Anda cacingan apa mendingan Anda kelenjar getah bening? Waduh, repot juga ya. Itu dia resiko hidup di zaman sekarang, ya kan? Karena ilmu pengetahuan begitu maju, ya, teknologi pangan begitu maju, tapi ilmunya kita itu yang nggak maju-maju. Jadi ini makanan yang ada di sekeliling kita tuh makanan semua itu harus ada ilmunya gitu. Nggak kayak zaman dulu ya kan. Kalau zaman dulu zaman Nabi makanan semua makan aman gitu kan. Nah di zaman sekarang makanan tuh kalau kita nggak ngerti cara ngolahnya, cara makannya dan sebagainya itu jadi penyakit gitu. Bahwa Allah menurunkan semuanya halal, ya. Tapi kita lagi nggak ngomongin halal nih. Kita lagi ngomongin makanan ini berbahaya apa enggak ya. Oke, karsinogen. Kemudian ada lagi MSG yang kita sering bilang micin gitu ya. Itu yang ada berbahayanya juga kalau dalam jumlah yang berlebihan, dalam waktu yang terus-menerus gitu kan. Itu yang harus kita hati-hati. MSG bukan otomatis pasti haram atau pasti istilahnya membunuh, enggak. Tapi dia membunuh diam-diam. Silent killer gitu ya. Pembunuh diam-diam, MSG. Kita bilangnya mecin, kebanyakan mecin loh, gitu. Jadi bego, gitu. Nah sebenarnya bukan masalah begonya, tapi dia dalam dosis tertentu, dalam keadaan tertentu, buat di pasien tertentu itu bisa berbahaya juga buat tubuhnya, gitu ya. Nah itu MSG. Jadi poin saya adalah kita hari ini membicarakan yang madharat gitu ya, dan itu banyak di tengah kita. Jadi kita saya nggak mengatakan bahwa itu haram, itu enggak, atau cuman sekedar bikin takut, hati-hati, enggak juga. Tapi bagaimana kita memark up wawasan keilmuan kita, itu yang penting. Masalahnya adalah kalau wawasan keilmuan kita tuh nggak nambah-nambah, ya kita bukannya hati-hati dengan benar, malah ngajakin berantem orang mulu gitu. Dikasih tahu hati-hati makan itu, jangan nanti ada resikonya begini-begini. Enggak kok, saya sehat kok. Nah gitu, ngelawan biasanya. Kenapa? Karena ilmunya nggak nyampe. Emang dia nggak nyampe cara berpikirnya. Jadi dikasih warning, dikasih peringatan dan sebagainya, buat dia malah jadi bahan untuk ayel-ayelan, berantem, berdebat yang nggak selesai-selesai. Padahal harusnya, oh ya,
Oh gitu ya, coba saya searching dulu. Nah gitu kan harusnya. Saya tanya pada ahli, saya buka literatur dan sebagainya biar tahu. Oh, makanan ini akan berbahaya kalau kita memperlakukannya seperti ini. Tapi akan aman kalau segini. Nah begitu. Jadi itu yang harus kita nambah wawasan tuh di situ. Nggak asal hajar-hajar aja, nggak asal sikat bleh begitu aja ya kan. Oke, yang terakhir plastik. Ini buat closing aja sih sebelum nanti kita tanya jawab mungkin ya. Nah, plastik sebenarnya ini kalau plastik begini. Jadi pernah nggak ngelihat tukang gorengan ya. Tukang gorengan di pinggir jalan tuh dia goreng ya, entah itu tempe, entah itu tahu atau apalah gitu kan. Nah, minyak gorengnya itu udah hitam gitu ya. Itu yang harus hati-hati gitu kan. Nah, konon kabarnya saya nggak tahu persis ya. Tapi ini foto saya yang bikin. Jadi saya beli gorengan depan rumah, lalu katanya sih coba dibakar gitu. Bakar, tempenya itu dibakar. Nah, begitu dibakar ternyata netes itu. Ya, netes tes. Saya nggak tahu itu minyak atau itu plastik atau apa. Ya kan? Nah, di situ kita harus mengupgrade lagi. Apa benar isu bahwa tukang gorengan itu kalau ngegoreng itu plastik minyaknya diceburin sekalian gitu. Ya tentu kalau emang beneran, wah harus ya kita harus hati-hati gitu kan. Nah, jangan sampai kita makan gorengan malah makan plastik gitu ya. Nah, tapi itu kita nggak bisa vonis langsung, woi Bang, jangan dagang di sini, dagang sono pergi gitu. Kenapa? Karena si isunya kamu kalau goreng plastiknya diceburin juga gitu. Belum tentu juga, ya kan? Kita nggak boleh langsung istilahnya suuzon dulu sama tukang gorengan. Boleh jadi dia enggak, cuman isunya aja. Mungkin yang nyebarin isunya adalah sesama tukang gorengan juga, boleh jadi kan. Nah, tapi kalau yang sudah pasti mengandung plastik itu bukan di gorengan, tapi di kebanyakannya itu di mie instan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian hati-hati kalau makan mie instan ya itu umumnya rata-rata tuh mengandung plastik. Itu harus hati-hati ya. Nah, saran saya biar nggak termakan plastiknya, sebaiknya sebelum dimasak plastiknya dibuka dulu ya. Plastiknya dibuka dulu baru indominya diceburin gitu kan. Kalau ada bumbu di dalam plastiknya dibuka dulu, baru bumbunya diceburin. Nah, plastiknya dibuang, jangan dimakan. Kalau plastiknya dimakan, itu berbahaya. Nah, maka mie instan itu hampir semuanya mengandung plastik, tapi gampang kok caranya. Plastiknya dibuang aja, ya. Itu plastik bungkusnya maksudnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akan berikan kesempatan jemaah mungkin ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada pimpinan acara. Tafadhol. Alhamdulillah, syukron jazakumullah. Kita sampaikan kepada Ustadz Ahmad Sarawat LCMA yang sudah memberikan pemaparan materinya. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bagi jamaah sekalian yang ada pertanyaan bisa secara langsung menanyakan kepada pemateri kita pada sore hari ini. Jika tidak mau secara langsung bisa juga via chat ya. Melalui chat, fitur chat ya, untuk menanyakan kepada pemateri. Monggo silakan para jamaah sekalian. Sampai saat ini belum ada chat masuk ya. Ini ada dari Ibu Mbak ya, Mirza Anbia. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan artificial sugar? Apa itu artificial sugar? Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Mirza Anbia, ini Mbak atau Pak ya, atau Mas ya? Oh Pak, iya. Boleh Pak, mungkin bisa secara langsung menyampaikan kepada pemateri, boleh? Supaya lebih gamblang dan lebih ini. Oh, pemanis buatan Ustaz. Oh iya, artificial sugar, pemanis buatan Ustaz. Begini,
yang berbahaya itu kan gula gitu ya. Nah, gula ini ada dua macam nih. Ada makanan namanya gula gitu ya. Ya tentu rasanya manis gitu. Tapi ada juga makanan mengandung gula dan rasanya tidak manis gitu ya. Nah, gula yang manis dengan gula yang tidak manis sama-sama gulanya gitu kan. Nah, dalam beberapa hal gula itu dibutuhkan oleh tubuh gitu. Dibutuhkan. Orang kalau kehilangan gula ya lemas, ya kan? Lemas, maka tetap dibutuhkan. Hanya saja begini nanti, kalau gulanya kebanyakan ya dan tidak tersalurkan, lama-lama dia menumpuk menjadi lemak, menjadi apa dan sebagainya, dan itu berbahaya gitu kan. Nah, maka sekarang ini orang yang suka manis gitu ya, dibuatkanlah gula yang tadi dibilang artifisial. Manis sih, tapi bukan gula. Ya. Tadi kan di awal kita bilang gula itu apa? Gula itu makanan yang rasanya manis. Ya, emang oke lah gula, makanan yang rasanya manis. Di mana-mana gula pasti manis gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga makanan yang tidak manis tapi dia mengandung gula. Nah, gulanya ada, cuman kita nggak merasakan manisnya gitu kan. Nah, dua-duanya dibutuhkan oleh tubuh dalam porsi tertentu. Tapi kalau tubuhnya sudah tidak normal gitu misalnya, tidak bisa mengolah tubuh gula itu menjadi energi gitu kan, suplai gulanya jalan terus, itu bisa berbahaya ya, disebut dengan gula darahnya tinggi gitu kan. Nah, bisa ada efek-efek negatifnya. Nah, sementara dia suka yang manis-manis gitu. Nah, maka dibuatlah gitu gula, atau bukan gula ya, pemanis buatan. Rasanya manis tapi tidak mengandung gula. Ya kan? Nah, ada macam-macam ya, ada banyaklah yang bisa dibuat kayak gitu. Ya jadi ya kalau memang dia tidak mengandung gula dan tidak berbahaya, aman, ya udah selesai. Ya tapi cuman yang taunya adalah kalau nggak dokter, ahli gizi, ahli pangan gitu kan. Coba dikonsultasikan. Anda punya penyakit gula dan Anda harus mengurangi konsumsi gula. Tapi Anda suka manis, jadi Anda harus pakai pemanis buatan gitu ya. Atau ya pokoknya mungkin kurangi makanan-makanan yang mengandung gula walaupun nggak manis gitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi kah? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Monggo jamaah sekalian bisa bertanya secara langsung. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ya, salam, monggo Pak Taufan ya, silakan Pak. Ustadz, berarti yang namanya mudorot itu batasannya subjektif ya Ustadz ya. Misalnya mudorot untuk seseorang belum tentu juga mudorot buat orang lain. Misalnya kayak tadi gula itu kan buat seseorang batasannya, yang diabetes kan batasannya itu kan beda dengan batasan orang biasa Ustadz. Iya, jadi nanti ada yang sifatnya berlaku secara kesemuanya gitu ya. Kayak mudorot tadi kalau saya kasih contoh misalnya bahan pengawet ya kan. Nah, itu ada bahan pengawet yang memang haram untuk dicampurkan di makanan. Gitu. Kita nggak bisa bilang tergantung orangnya, ada yang tahan, ada yang enggak. Oh enggak. Kita bicara bahwa jenis bahan pengawet ini haram hukumnya dicampurkan ke makanan karena merusak, gitu ya kan? Nah, itu yang sudah pasti. Tapi kalau kayak gula, nah gula itu sifat madharatnya seperti yang antum katakan, dia sifatnya adalah subjektif. Jadi ada yang memang langsung objektif itu berbahaya buat siapa saja, gitu kan? Pestisida kan berbahaya buat siapa aja, ya kan? Termasuk juga tadi pewarna, pengawet, itu semua berbahaya. Buat orang sehat pun berbahaya juga. Karena saya mengatakan bahwa dampaknya mungkin tidak sekarang, tapi bisa dalam waktu yang lama, gitu kan? Tapi kalau kayak gula, nah memang kalau gula ini dia berbahaya buat mereka yang penderita. Tapi kalau yang normal ya mungkin tidak jadi masalah gitu kan, dalam kadar tertentu juga. Ya kalau over terus-terusan lama-lama ya kena gula juga dia lama-lama gitu kan. Tapi gulanya itu sendiri tidak bisa kita hukumi sebagai haram. Oke, itu kita sepakat ya kan. Nah, sedangkan orang yang sudah divonis berpenyakit gula lalu dokter sudah bilang nggak boleh ya gitu. Nah, kalau dia melanggar juga berarti dia dosa gitu. Kenapa? Karena dia sudah melanggar dua ayat tadi, wala tulku biaidikum ila tahlukah,
dan dia sudah masuk ke melanggar ke ayat yang kedua, ya wala taqtulu anfusakum. Menjaga kesehatan itu wajib, bukan sesuatu yang sebagusnya Anda jaga kesehatan, bukan. Tapi Anda wajib jaga kesehatan, karena kalau Anda sengaja makan makanan yang buat Anda sudah divonis tidak boleh, ya tidak boleh harusnya. Karena jatuhnya itu adalah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya setuju. Gula itu subjektif. Tapi kalau yang tadi kayak warna yang apa itu ya tidak subjektif, karena itu berbahaya buat siapa saja. Oke. Insyaallah, syukran Ustaz. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman sekalian, para jamaah. Dipersilahkan. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Silakan Pak Mark. Ya mohon maaf, saya sebetulnya datang agak telat sebetulnya. Mungkin ada, kalau memang udah terjawab ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu jawab, memang saya kelewat. Tapi yang kalau tadi Ustadz bilang kalau warna kita tahu itu nggak boleh, udah haram hukumnya. Kemudian kayak misalnya kita udah tahu misalnya Coca-Cola, sorry sebut merek, minuman soda lainnya gitu ya, yang kita tahu ada pewarna, ada zat-zat lainnya yang memang nggak baik untuk kesehatan. Itu baiknya bagaimana Ustadz? Kita apakah boleh minum atau sama sekali nggak boleh? Bagaimana? Ya, kalau Bapak menyebut kata Coca-Cola barusan, soda. Ya, soda itu tidak haram, tidak najis, tidak memabukkan. Soda itu secara umum aman, dia tidak merusak. Hanya saja dalam jumlah yang banyak, sering, dan beberapa orang itu akan mengalami gejala. Ya, banyak orang yang wafat setelah dicek gitu ya, wah ternyata dia salah satunya ya, dia penggemar soda misalnya gitu. Oh, berarti turut berkontribusi ini sodanya ini gitu kan. Nah, tetapi memang tidak bisa divonis bahwa sodalah pembunuhnya. Enggak. Tapi ikut berkontribusi gitu kan. Nah, maka dalam hal ini mengurangi ya, membatasi itu lebih bagus gitu kan. Tapi kita tidak sampai kepada semua minuman yang bersoda haram. Enggak. Ya, kita tidak sampai pada titik itu karena ya untuk ukuran tertentu, untuk takaran tertentu gitu ya, bahkan untuk usia tertentu itu mungkin ya masih aman gitu kan. Ya kayak gini lah, minum yang dingin-dingin es gitu ya. Anak muda, apalagi anak-anak, es itu tiap hari gitu kan. Tapi coba deh kalau umur udah mulai kepala 4, kepala 5, minum es tuh udah nggak enak, udah pilek aja bawaannya kan gitu. Berarti kan es-esan itu kita nggak bilang haram gitu, tetapi untuk jenis usia tertentu dan sebagainya, ketika kita punya kebijakan, oh kita hindarilah karena ini buat kita udah nggak cocok gitu, misalnya permen gitu kan udah nggak cocok kan secara alami, ya sudah kita hindari. Niatnya adalah kita menjalankan perintah Allah. Nah memang es, soda atau tadi misalnya gula, kita nggak bisa bilang itu haram. Makanya tadi dibilang itu subjektif. Iya. Nah, uniknya kriteria yang ketiga, madzarat itu ada madzarat yang disepakati. Iya, ini nggak boleh. Tapi ada madzarat yang sifatnya rada subjektif, bahkan dibedakan berdasarkan umur, berdasarkan kebiasaan gitu. Ya, kebiasaan masyarakat gitu ya. Yang kalau dia makan makanan itu buat masyarakat kita tuh nggak cocok. Contohnya nih ya, minum susu. Buat bangsa Indonesia, susu itu nggak cocok di perutnya. Bawaannya tuh ya mules melulu kalau minum susu gitu kan. Nah, tapi mungkin buat orang mana, orang Arab, orang India, orang sono-sono lah gitu ya, susu tuh santai aja. Nah, buat kita susu nggak kita bilang haram gitu. Tapi kalau kita menghindari minum susu biar kita nggak mules melulu, itu lebih baik gitu kan. Nah, jadi ada makanan-makanan yang cocok untuk suatu bangsa, tapi tidak cocok buat bangsa yang lain. Kita tidak mengatakan itu haram, tidak. Kita tidak mengatakan itu kalau dimakan jadi dosa, enggak. Tapi menghindari itu lebih bagus gitu kan. Niatnya adalah jangan sampai kita ya bermasalah dengan tubuh kita, karena menjaga merawat tubuh kita itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik. Alhamdulillah, syukuran Ustaz atas pencerahannya. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Waktu masih panjang ya. Wah, kalau gitu saya boleh tanya lagi Ustaz. Ya, silakan.
Nah ini karena waktu masih panjang, mungkin agak sedikit di luar tema, tapi masih fikih kuliner juga. Ini yang dari part pertama nih, ada pertanyaan yang saya masih belum sempat ditanyakan. Misalnya gini Ustaz, kan saya kan saya mualaf kan, ya hampir semua teman-teman juga mualaf sih. Nah, jadi ada anggota keluarga saya kan pasti kan mereka makan makanan yang nggak halal ya, B2 gitu kan. Nah, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Satu, kalau apakah perlu sampai saya harus mempunyai alat makan sendiri, nggak boleh bercampur dengan mereka. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya kalau misalnya yang kalian keduanya juga kebagi dua. Kalau misalnya makanan itu dikukus bareng dengan makanan yang haram, itu pertama. Itu hukumnya bagaimana? Apakah jadi haram juga atau tidak? Yang kedua, kalau misalnya sudah habis dikukus pertama gitu ya, makanan B2 gitu pertama, terus kemudian beberapa hari kemudian itu akhirnya kan nggak dibuang, tetap seperti itu. Terus kemudian saya mau kukus gitu. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Boleh apa enggak? Sebentar dulu, terima kasih. Ya, jadi saya akan awali dengan masalah babi itu sendiri ya. Jadi begini, karena di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sebenarnya yang disebutkan bukan babi ya, tapi anjing gitu. Cuman nanti ada ceritanya kenapa jadi babi. Di dalam hadis Nabi disebutkan apabila tempat air kamu, wadah gitu ya, ember, tempayan, apa segala macam itu kok dimasuki moncongnya anjing, anjing minum dari situ, maka bukan cuma airnya yang jadi najis, tapi wadahnya itu najis juga, dan cara mensucikannya adalah dengan dicuci air 7 kali, ya 7 kali mencuci, ya, dan salah satunya dengan tanah, gitu. Itu kita semua sepakat bahwa oh berarti air liurnya anjing itu najisnya bukan najis biasa, tapi najisnya adalah najis mughalladzah istilahnya. Najis yang levelnya di atas gitu, najis yang berat gitu istilahnya. Nah, tetapi di dalam mazhab Asy-Syafi'i ketika menentukan najis yang mughalladzah ya, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa selain anjing yang juga punya status najisnya adalah mughalladzah itu juga babi. Nah, ini unik kenapa? Karena di dalam hadis nggak pernah disebut babi itu najisnya seperti anjing. Enggak. Gitu. Yang disebutkan kayak anjing najisnya, maksudnya yang cara membersihkannya atau mensucikannya harus 7 kali, itu kan cuma anjing sebenarnya. Tapi dalam penjelasannya, mazhab Syafi'i memasukkan babi setara dengan anjing. Dikiaskan gitu ya. Kenapa kok dikiaskan? Karena di Quran berkali-kali Allah mengharamkan daging babi. Ya, walahmul khinzir itu berkali-kali. Sehingga dikawinkanlah gitu ya. Kenapa Allah menyebut berkali-kali? Oh, berarti ini sebuah isyarat dia najisnya najis yang berat. Nah, ketemu di hadis ada juga nih anjing najis berat juga. Maka berdua lah itu dia duduk di situ sebagai najis yang berat, gitu kan? Nah, itu dalam mazhab Syafi'i aja sebenarnya. Di luar mazhab Syafi'i itu sebenarnya babi ya najis, tapi tidak masuk kategori najis yang berat, gitu ya. Nah, masuk ke bab makanan, gitu. Kalau orang makan anjing ya, saya kira jarang. Hatta non Muslim pun saya kira nggak makan anjing lah, karena anjing itu bukan makanan, ya kan? Ada memang kuliner tertentu di kalangan kelompok masyarakat tertentu yang makan anjing itu ada. Tapi bukan makanan lah di mana-mana, enggak. Walaupun ada istilah hot dog gitu, tapi maksudnya bukan daging anjing yang dipanas gitu kan, enggak gitu. Dog itu di situ artinya bukan anjing, gitu. Jadi makan anjing bukan sesuatu makanan yang lazim, walaupun di luar agama Islam gitu ya. Nah, yang lazim dimakan itu adalah babi gitu. Mau itu di Cina, mau itu di Eropa, mau itu di Afrika, di Amerika, di Australia, dimanapun di dunia ini orang tuh makan babi gitu. Selain makan sapi gitu ya.
Tapi kenapa? Karena babi lebih murah, lebih mudah diternak dan sebagainya. Selain katanya mereka yang doyan babi ya bilang lebih enak daripada sapi. Nah, lepas dari itu semua lah ya. Tapi orang makan babi itu di mana-mana gitu, lazim gitu kan. Nah, sementara di dalam agama Islam, khususnya kita di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, babi itu najisnya bukan najis biasa, najisnya najis pangkat 2. Ya, setara dengan anjing itu, yang kalau dia najis nggak cukup cuma sekali dicuci, harus nyucinya 7 kali, salah satunya dengan ritual pakai tanah, gitu kan. Nah, makanya orang Indonesia yang rata-rata bermadzhab Syafi'i, kalau dengan yang namanya babi itu freak banget, gitu. Freak banget. Wah, nggak bisa dong gitu. Makanya muncul tuh pertanyaan. Ngukusnya sih nggak bareng, ngukusnya gantian. Tapi alat kukusnya itu juga. Nah, itu langsung di kepala mikir. Kalau itu makanan biasa sih oke lah ya. Tapi kalau babi, wah babi itu double loh itu haramnya gitu istilahnya. Jadi harus lebih istilahnya kalau COVID double masker itu. Pakai masker kain, pakai masker KN95, pakai face shield juga, terus pakai baju APD. Kenapa? Karena ini virusnya ganas, gitu kan? Kira-kira kayak gitu ya. Nah, babi gitu juga. Umat Islam di Indonesia kalau udah yang namanya babi, udah pokoknya ngefreak lah gitu, ngefreak banget gitu. Nah, sementara di luar Indonesia, di negeri-negeri yang mazhabnya itu bukan Syafi'i, ya babi haram iya, tapi nggak segitunya, gitu ya. Babi haram iya haram, tapi nggak segitunya. Nah, makanya orang Indonesia Muslim dengan orang mana lah India atau mana gitu Muslim itu kalau udah bab makanan udah ngomongin babi yang Muslim Indonesia tuh udah kencang banget itu. Pokoknya kagak boleh. Wadahnya alat masaknya sama, kagak boleh nular itu. Nah, gitu kan. Jadi ya tergantung dia mazhabnya apa sih gitu kan. Dia mazhab Syafi'i, rata-rata para ulama mazhab Syafi'i itu ngefreak dengan yang namanya babi. Gitu. Itu harus asal kita tahu aja gitu. Tapi saya cuma mengasih gambaran perbandingan bahwa di mazhab selain Syafi'i walaupun babi tetap haram, tapi misalnya nih ya, kena babi nih tangannya dijilat babi apa segala macam, ya najis, tapi najisnya tidak mughalladah, cuci aja sekali asal udah nggak ada rasa aroma warna udah selesai, nggak ada masalah gitu. Yang harus dicuci 7 kali kan anjing sesuai dengan hadisnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, anjing dan babi gitu kan. Sehingga haramnya babi itu ke bawah-bawah gitu. Sampai kalau yang lain haram oke lah. Tapi kalau udah babi haram, dikukus bareng atau wadahnya bareng atau mungkin makan di hotel gitu ya. Hotel bintang 5 kan ada porknya juga, walaupun dipisah gitu kan. Tapi kan piringnya yang dipakai makan sama bule dan bulenya makan babi itu kan dicucinya baru sekali om gitu. Kan belum 7 kali, salah satunya belum pakai tanah. Ngefreak lagi tuh. Nah maka kalau udah ketemu dengan orang yang pada ngefreak kayak gitu, ya memang kita nggak bisa salahin juga ya. Ya dia udah begitu, cetakan dari sononya udah begitu, belajar agama dari gurunya sudah menginduksi dia dengan cara berpikir seperti itu. Nah kalau kebetulan kita sama, santai kan, artinya misalnya saya nih dari kecil tinggal di Indonesia belajar ngajinya ya kayak gitu ya, saya akan ngefreak juga sama, kita satu frekuensi, gak mau gitu kan. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang, nah itu dia lahir di negeri yang mazhabnya bukan Syafi'i, sama babi najis sih, cuman nggak segitunya gitu loh. Jadi dia makan aja, nggak ada urusan. Kan kita nggak makan babi, bahwa dia kecampur-campur, itu bukan urusan kita, gitu ya kan. Mereka bisa ngomong kayak gitu karena tidak memandang babi senajis itu, ya kan. Sementara kita orang Indonesia emang gudangnya, sebenci itu dalam tanda petik sama babi gitu kan. Kalau perlu ketemu babi mau langsung dibunuh sama dia gitu. Segitunya. Bahkan ngomong babi aja nggak mau gitu. Tadi antum kan bilangnya B2 gitu kan. Padahal Quran bilang khinzir loh, jelas gitu loh, nggak bilang kho 2 kan enggak, bilangnya babi gitu aja gitu kan. Tapi orang Indonesia saking bencinya babi bilang bab 1 atau B atau apa gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa caranya dia mengungkapkan saja itu udah menunjukkan betapa dia nggak suka atau betapa dia sangat hati-hati dengan itu, dan sehingga nanti 1 microwave nggak boleh,
satu alat masak nggak boleh, satu piring yang beda sebenarnya piringnya gitu kan, dan kita nggak tahu piring bekas babi yang mana, kalau ada piring ada ribuan gitu kan, nggak boleh juga gitu. Itu sesuatu yang kita nggak bisa tolak, itu fakta. Memang begitulah mereka sejak kecil dididiknya, dan kita nggak bisa bilang, woi salah semua kalian, yang benar saya, kan nggak bisa juga. Yang bisa kita lakukan adalah kita memaklumi, oh begitu kalian cara logika pendekatannya, ya sudah gitu. Nah, tergantung kita mau yang mana nih. Kalau kita mau ikut nyebur juga nggak apa-apa, silahkan. Ya berarti Anda hati-hati kalau ada makan di restoran bintang 5 gitu, udahlah ngerebus Indomie aja. Keluar dari restoran ke warung Padang, makan di warung Padang gitu. Tapi jangan begini, wah kalian tuh yang makan di sini fasik semua, munafik semua, makan yang haram semua. Enggak. Nanti insya Allah besok tuh kan kita bahas yang lebih dalam tentang khilafiyahnya para ulama terkait dengan mengharamkan. Karena itu yang memang selalu jadi sumber konflik di antara kita sesama muslim ketika kita tidak sepakat menjatuhkan vonis haram terhadap jenis-jenis makanan gitu ya. Baik. Oke, apakah masih ada lagi? Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Masih, saya masih. Kalau belum ada yang lain, saya yang bertanya. Ya. Masih Pak Mark ya? Iya, masih Ustadz. Baik, satu pertanyaan lagi terakhir. Monggo silakan Pak. Oke. Ustadz, berarti kalau misal karena itu bukan suatu hal yang mutlak bahwa seluruh Islam di Indonesia, di dunia seperti itu, artinya hanya pada mazhab Syafi'i. Yeah. Apakah bisa saya ambil kesimpulan juga bahwa artinya makanan yang dikukus bareng itu nggak masalah atau masalah? Karena saya berarti belum dapat intinya. Iya, ya kalau antum nanya ke saya bilang itu masalah. Karena saya orang Indonesia, saya lahir di negara yang seluruh ulamanya bermadzhab Syafi'i dan saya diinduksi di doktrin seperti itu. Minimal saya nggak mau makan, gitu. Saya ya. Tapi saya kan tahu bahwa itu adalah sebuah sikap dari sebagian umat Islam. Ya, nah sebagian umat Islam yang lain mereka tidak sampai ke situ. Haram, babi haram, iya haram. Tapi kalau babi dengan yang lain itu sempat ketemuan di mana gitu ya, nggak langsung sentuhan loh, cuman satu kukusan tadi kan, cuman satu microwave. Ya mereka bilang ya wajar lah, nggak apa-apa gitu loh. Kenapa? Ya karena kan nggak dicampur. Udaranya mungkin uapnya gitu kan. Uapnya kan tidak menularkan kenajisan. Najis itu kan menular kalau nih ya. Ini saya kasih contoh nih. Tangan saya kering ya, saya menyentuh babi. Saya usap babi itu. Dan babinya kering. Kering ketemu kering itu tidak nular. Itu dalam mazhab Syafi'i kita diajarin begitu. Ya kan? Cuman baru jadi masalah kalau babinya basah atau tangan saya basah. Nah, ada basahnya itulah yang menularkan. Kan gitu ya. Jadi harus ada touch antara babi dengan makanan yang lain. Touch gitu. Nah, kalau tidak terjadi touch, itu kan sebenarnya tidak nular harusnya. Gitu kan. Touch aja tidak nular kalau tidak ada media air yang basah, ya kering sama kering. Anjing saya usap-usap, anjingnya kering, tangan saya kering, ini nggak apa-apa, nggak nular. Itu mazhab Syafi'i begitu. Nah cuman karena kehati-hatiannya tadi, satu kukusan, satu microwave gitu kan, itu kan ada uapnya. Nah uapnya kan terbang pindah dari sini ke sono gitu. Makanya kalau dipikir-pikir secara logika, ya tapi tetap aja kan nggak ada touch gitu, ya kan. Nah cuman namanya orang udah tahu ya, namanya nge-freak itu ya nge-freak gitu. Susah kan mau diapain lagi, pokoknya gue gak mau gitu. Ya sudah, kita hormati. Nah, saudara-saudara kita di tempat lain kan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menular gitu ya. Ya babi ada memang gitu ya. Tapi kan dia tidak secara fisik terjadi perpindahan air dari babi ke makanan kita. Nggak ada dong, nggak terjadi itu. Cuman perasaan kita aja. Karena berada dalam satu ruangan berarti nanti ada bakterinya yang pindah gitu misalnya. Ya kalau mikroskopis mungkin iya, ya kan. Tapi kalau secara fisik kasat mata kan enggak. Nah maka saya juga bisa menerima sih
logika saudara-saudara saya di negara yang lain, walaupun logika itu saya nggak bisa pakai. Karena saya dari kecil udah diajarinnya kayak gitu. Sekali babi, tetap babi. Hidup babi. Gitu kan. Nah, saudara-saudara di tempat lain tuh, dia ya enggak, ya orang enggak kenapa-napa kok, buat apa gitu, gak usah repot gitu. Nah yang agak susah tuh di kita adalah bagaimana bisa bersikap objektif gitu ya. Kan kita selalu berpikirnya itu adalah kalau saya bilang haram, semua harus bilang haram dong. Masa kalian nggak ikut bilang haram gitu kan? Nah ini yang agak susah di kita ya. Khilafiyah itu pasti ada, dan bahwa saya memvonis berbeda dengan apa yang divonis oleh saudara saya, itu harusnya kita bisa terima hal kayak gitu. Cuman ya kebanyakan kita dididiknya nggak begitu. Sehingga kita cenderung menyalahkan, mudah untuk menyalahkan ketika sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Ini yang jadi PR besar kita ke depannya. Oke. Toyib, dari Pak Nok demikian ya. Kemudian ada dari Pak Taufan, Ustadz. Ya. Beliau bertanya bagaimana menyikapi cat dan gel pada kapsul obat yang katanya bisa terbuat dari kandungan babi. Bagaimana sikap kita? Kalau pasti dijamin terbuat dari babi, pasti haram. Yang jadi masalah adalah, nah ini dia, nggak pasti kan? Karena nggak pasti, jadi yang bermain itu adalah ini kehati-hatian. Ya, orang Indonesia hampir semua produk yang katanya pernah ketemuan sama babi gitu ya, itu pasti diharamin. Mau vaksin haram gitu ya, mau gelatin kapsul itu haram. Apa sih yang nggak diharamin sama orang Indonesia? Dan alasannya kenapa haram? Oh itu katanya ada babinya gitu. Termasuk ya rokok ya kan, ini lucu. Rokok mungkin besok kita akan bahas kali ya, karena sekarang waktunya udah nggak cukup. Rokok itu kan ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak. Saudara-saudara saya, para kiai itu banyak yang pada ngerokok. Dan ketika saya bilang rokok kan madorot gitu kan, dia bilang enggak tuh, saya sehat tuh gitu kan. Oke. Tapi gini Pak Kiai, ya kan? Saya baca nih di majalah Tempo, majalah Detik yang online itu masih ada artikelnya bahwa filternya rokok itu rata-rata masih impor kita, karena kita belum bisa bikin. Kalau bahan baku kayak tembakau, cengkeh itu produk lokal. Tapi kalau filternya itu, yang busanya itu rata-rata kita impor dari Eropa. Konon doang sih ya. Konon itu terbuat dari barang yang dalam prosesnya lewat-lewatin babi gitulah, gitu, ya kan? Nih baca nih di Detik online, gitu. Dia baca sambil ngerokok. Begitu dulu. Astagfirullah, babi ya, langsung dibuang sama dia gitu. Padahal dibilang rokok madorot, rokok membunuh, rokok apa, bodoh, masa bodoh. Begitu bilang babi, langsung dibanting sama dia, gitu kan. Nah, setelah itu dia ganti rokok yang tidak ada filternya, gitu. Jadi itu khas orang kita, kalau udah dibilang babi, udah musuhan banget gitu kan. Ya model kayak gitu. Jadi termasuk tadi cat, gel, apa tuh, nggak terbukti bahwa itu ada babinya, tapi asal ada isunya itu sudah muttafaqun alaih haram. Nah, buat orang kita tuh begitu, gitu kan. Makanya vaksin itu ribut itu, ya kan. Padahal juga kalau kita lakukan penelitian di Saudi Arabia, ya kan, meningitis itu wajib. Orang kalau masuk Saudi belum di meningitis suruh pulang, nggak boleh masuk. Itu saya sudah mengalami kayak gitu sejak tahun 95. Tahun 97. Saya umroh 97 itu, kita satu pesawat mau disuntik meningitis semua. Suruh masuk ke ruangan mau disuntikin gitu di Bandara Jeddah itu. Nah, saya bilang, "Ini apa?" gitu kan. "Suntik meningitis," katanya. "Oh, meningitis." Oke. Saya bilang, "Kami orang Indonesia, kami sudah dibekali surat yang warnanya kuning. Ini tanda bahwa kami sudah disuntik meningitis." Nah, saya terjemahin ke mereka. Ini tulisannya kan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu kan. Ini dalam bahasa Arabnya gini nih. Gitu. Oh gitu ya. Berarti yang punya kartu kuning sudah disuntik. Sudah, jangan disuntik lagi, ntar jadi masalah. Gitu. Oke deh, langsung diumumin. Yang punya kartu kuning keluar dari barisan. Yang lain tuh suntikin semua. Saat itu, suntik meningitis tuh kita semua se-Indonesia bilang itu babi dan haram. Tapi kalau kita punya kartu yang warna kuning, kita bayar. Nggak disuntik, kita bayar aja.
Orang Indonesia apa sih yang nggak bisa dibayar? Bisa dibikin gitu kan. Jadi ada mantri di mana di puskesmas, kita bilang, Pak bisa keluarin kartu kuning nggak? Segini. Bapak nggak usah nyuntik, ini duitnya segini. Wah, bikinin semua daftar namanya, diketikin semua tuh, keluar kartu kuningnya. Bohong sih itu. Di Saudi ya, mau babi mau enggak pokoknya suntik lah gitu ya kan. Apa-apaan sih lo, katanya babi enggak, pokoknya semua harus disuntik. Di Indonesia ada isu katanya babi, langsung nggak ada yang mau gitu. Itu bedanya orang Saudi dengan orang Indonesia gitu ya. Oke. Baik, syukran jazakumullah Ustadz atas pemaparan materi dan pencerahan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan pada para jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung dan mengikuti sampai akhir ya sesi tanya jawab dan diskusi. Sekali lagi kami ucapkan kepada semuanya jazakumullah khairal jaza. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan kedua pada tanggal 25 ya. Hari Jumat. Ini kan hari Jumat ya. Hari apa? Ini hari Jumat. 25 itu hari Jumat juga. Seminggu lagi ya? Iya, Ustaz. Seminggu lagi. Oke. Insya Allah. Ya. Pada pertemuan kedua, tanggal 25 hari Jumat, di jam yang sama, teman-teman sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.